Selamat datang di pelatihan TOT modul CMS Pamong Desa. Dalam sesi ini, kita akan belajar mengelola informasi desa secara efektif, mulai dari pembuatan hingga distribusi konten untuk transparently. 1. Definisi konten pembelajaran. Konten pembelajaran adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar. Materi ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan menarik bagi aparatur desa. Dalam dunia pendidikan, konten pembelajaran dapat berupa berbagai jenis bahan yang mendukung proses transfer pengetahuan dan keterampilan. Konten ini bisa berupa teks yang mencakup buku teks, artikel, dan catatan yang memberikan informasi detail dan penjelasan mendalam tentang suatu topik. Selain teks, gambar juga menjadi bagian dari konten pembelajaran yang digunakan untuk memperjelas atau memperkuat informasi yang disampaikan dalam teks. Gambar dapat membantu aparatur desa memahami konsep secara visual, yang kadang-kadang sulit dipahami hanya dengan kata-kata. Selain itu, video merupakan bentuk konten pembelajaran yang sangat efektif, karena menggabungkan gambar bergerak dan suara untuk menyampaikan informasi. Video memungkinkan penyampaian informasi yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami dan menarik. Audio juga menjadi bagian dari konten pembelajaran, terutama dalam bentuk podcast atau rekaman suara, yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk suara kepada aparatur desa. Tujuan dari konten pembelajaran adalah untuk menyampaikan informasi secara efektif dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan berbagai bentuk konten yang tersedia, pengajar dapat memilih dan menggunakan kombinasi yang paling sesuai untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Konten pembelajaran yang baik dapat meningkatkan pemahaman, memotivasi belajar, dan mendukung pembelajaran aktif di kalangan aparatur desa. Fungsi konten pembelajaran: menyampaikan informasi. Konten pembelajaran digunakan untuk menyampaikan pengetahuan atau informasi kepada aparatur desa. Dalam konteks ini, informasi yang disampaikan bisa berupa aturan baru, prosedur operasional, atau program-program desa yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh aparatur desa. Konten pembelajaran yang efektif akan membantu memastikan bahwa semua informasi penting disampaikan secara jelas dan mudah dipahami. Meningkatkan pemahaman. Dengan berbagai bentuk konten, pemahaman aparatur desa terhadap materi dapat meningkat. Misalnya, penggunaan video dan infografis dapat membantu menjelaskan konsep yang kompleks dengan cara yang lebih sederhana dan visual. Dengan pemahaman yang lebih baik, aparatur desa akan lebih mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih efektif. Memotivasi belajar. Konten yang menarik dapat memotivasi aparatur desa untuk belajar lebih giat. Ketika konten pembelajaran disajikan dengan cara yang menarik dan relevan, aparatur desa akan merasa lebih tertarik untuk mempelajari materi tersebut. Ini bisa melibatkan penggunaan video yang menarik, gamifikasi, atau modul interaktif yang menantang. Mendukung pembelajaran aktif. Konten interaktif dapat mendorong aparatur desa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran aktif berarti aparatur desa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat dalam diskusi, latihan, dan kegiatan praktis yang memperdalam pemahaman mereka. Konten interaktif, seperti kuis, simulasi, dan studi kasus, dapat membantu mendorong partisipasi aktif ini. Penyampaian pengetahuan praktis. Selain teori, konten pembelajaran juga harus mencakup pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam tugas sehari-hari. Misalnya, tutorial video tentang penggunaan perangkat teknologi tertentu atau prosedur lapangan dapat memberikan panduan praktis yang sangat berguna bagi aparatur desa. Penggunaan media yang beragam. Memanfaatkan berbagai media, seperti teks, gambar, video, dan audio, dapat membuat konten pembelajaran lebih menarik dan efektif. Penggunaan media yang beragam juga memungkinkan penyampaian informasi dengan cara yang paling sesuai untuk berbagai gaya belajar aparatur desa. Pembelajaran yang fleksibel.
konten pembelajaran digital memungkinkan aparatur desa untuk belajar dengan fleksibel, sesuai dengan waktu dan kecepatan belajar mereka masing-masing. Ini penting karena aparatur desa seringkali memiliki jadwal kerja yang sibuk dan beragam. Dengan pembelajaran digital, mereka dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja. Evaluasi dan feedback. Konten pembelajaran digital juga memungkinkan pengajar untuk memberikan evaluasi dan feedback secara cepat dan tepat. Misalnya, kuis online dan modul interaktif dapat memberikan feedback instan kepada peserta didik, membantu mereka memahami kesalahan mereka dan belajar lebih baik. Evaluasi yang terus-menerus ini penting untuk memastikan bahwa pembelajaran berjalan dengan baik. Peningkatan keterampilan teknologi. Dengan menggunakan konten pembelajaran digital, aparatur desa juga dapat meningkatkan keterampilan teknologi mereka. Ini penting karena teknologi semakin menjadi bagian integral dari tugas-tugas administrasi dan operasional desa. Melalui pembelajaran digital, mereka dapat belajar menggunakan alat dan aplikasi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja mereka. Pencapaian tujuan pembelajaran. Semua aspek di atas bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan menyampaikan informasi secara efektif, meningkatkan pemahaman, memotivasi belajar, mendukung pembelajaran aktif, dan memanfaatkan teknologi, konten pembelajaran dapat membantu aparatur desa mencapai hasil belajar yang optimal. Ini pada akhirnya akan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di desa. 1. 3. Relevan. Konten pembelajaran harus relevan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hal ini berarti konten harus langsung berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh aparatur desa dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Relevansi memastikan bahwa waktu dan usaha yang diinvestasikan dalam pembelajaran memberikan manfaat nyata dan dapat diaplikasikan dalam konteks pekerjaan sehari-hari. Menarik. Konten yang menarik dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar aparatur desa. Materi yang disajikan dengan cara yang menarik, seperti melalui visual yang kaya, animasi, atau cerita yang relevan, dapat membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Ketika konten menarik, aparatur desa lebih cenderung terlibat aktif dan termotivasi untuk menyelesaikan modul pembelajaran. Interaktif. Konten interaktif dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan aparatur desa. Interaktivitas dalam pembelajaran memungkinkan peserta untuk berpartisipasi aktif melalui kuis, simulasi, diskusi, dan tugas-tugas praktis. Konten interaktif membantu memperkuat pemahaman dengan mengharuskan peserta didik untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi yang realistis. Berkualitas. Konten pembelajaran harus memiliki kualitas yang baik, baik dari segi informasi maupun penyajiannya. Informasi yang disampaikan harus akurat, up-to-date, dan disusun dengan baik. Penyajian konten juga harus profesional, dengan tata letak yang bersih, visual yang menarik, dan audio yang jelas. Kualitas konten yang baik menunjukkan keseriusan dan komitmen terhadap proses pembelajaran. Dapat diakses. Konten pembelajaran harus mudah diakses oleh semua aparatur desa, tanpa hambatan teknis atau logistik. Ini berarti konten harus tersedia dalam format yang kompatibel dengan berbagai perangkat, baik itu komputer, tablet, atau smartphone. Selain itu, konten harus dapat diakses kapan saja, sehingga aparatur desa dapat belajar sesuai dengan jadwal dan kecepatan mereka sendiri. Fleksibel. Konten pembelajaran yang fleksibel memungkinkan adaptasi dan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik. Misalnya, beberapa aparatur desa mungkin lebih suka belajar melalui video, sementara yang lain lebih suka membaca teks. Konten fleksibel memberikan pilihan ini, memungkinkan peserta didik untuk memilih metode yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka. Terstruktur. Konten pembelajaran harus terstruktur dengan baik, dengan alur yang logis dan jelas. Materi harus disusun secara sistematis,
mulai dari konsep dasar hingga materi yang lebih kompleks. Struktur yang baik membantu peserta didik untuk mengikuti alur pembelajaran dengan mudah dan memastikan bahwa mereka tidak kehilangan informasi penting di sepanjang jalan. Evaluatif. Konten pembelajaran harus mencakup alat evaluasi untuk mengukur pemahaman dan kemajuan peserta didik. Evaluasi dapat berupa kuis, tugas, atau proyek yang memberikan umpan balik langsung kepada peserta didik. Alat evaluasi membantu memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan pemahaman mereka. 2. Bentuk-bentuk konten pembelajaran. 2. 1. Teks. Teks sebagai bentuk konten pembelajaran. Teks merupakan bentuk konten yang paling sederhana dan umum digunakan dalam berbagai konteks pembelajaran. Bentuk ini mencakup buku teks, artikel, catatan, modul, dan bahan bacaan lainnya. Teks mudah diakses dan dapat disusun secara sistematis untuk memberikan penjelasan rinci tentang suatu topik, sehingga menjadi pilihan utama dalam penyampaian informasi dasar dan teori. Deskripsi teks dalam pembelajaran. Teks berfungsi sebagai medium untuk menyampaikan informasi, konsep, dan pengetahuan secara terstruktur dan sistematis. Buku teks, misalnya, sering digunakan dalam pendidikan formal untuk memberikan dasar teoritis yang komprehensif. Artikel dan catatan sering digunakan untuk memperdalam pengetahuan tentang topik tertentu, memberikan informasi terbaru, atau menjelaskan isu-isu spesifik dengan lebih detail. Kelebihan teks. Salah satu kelebihan utama teks adalah kemudahan dalam pembuatan dan pembaruannya. Menyusun teks tidak memerlukan teknologi canggih atau peralatan khusus, cukup dengan komputer atau bahkan kertas dan pena. Teks juga mudah diperbarui. Penulis dapat dengan cepat memperbaiki atau menambah informasi baru sesuai kebutuhan, tanpa memerlukan proses produksi yang rumit. Fleksibilitas dalam penggunaan teks. Teks dapat digunakan dalam berbagai format dan media, dari buku cetak hingga dokumen digital. Ini memungkinkan teks untuk diakses dengan berbagai cara, baik secara offline maupun online. Fleksibilitas ini menjadikan teks sebagai pilihan yang praktis untuk berbagai lingkungan pembelajaran, termasuk daerah dengan keterbatasan akses teknologi. Keterjangkauan teks. Dalam konteks ekonomi, teks adalah bentuk konten yang relatif murah untuk diproduksi dan didistribusikan. Buku teks cetak, meskipun mungkin memerlukan biaya produksi awal, dapat dicetak dalam jumlah besar dan didistribusikan secara luas. Versi digital dari teks dapat didistribusikan hampir tanpa biaya tambahan, membuatnya lebih terjangkau untuk institusi pendidikan dan peserta didik. Kekurangan teks dalam pembelajaran. Meskipun memiliki banyak kelebihan, teks juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satu kelemahan utamanya adalah kurangnya daya tarik visual. Teks panjang tanpa visual pendukung seperti gambar, diagram, atau grafis bisa menjadi membosankan dan sulit dipahami, terutama bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar visual atau kinestetik. Keterbatasan interaktivitas teks. Teks juga kurang dalam hal interaktivitas dibandingkan dengan bentuk konten lainnya seperti video atau modul interaktif. Teks biasanya menyajikan informasi secara linear dan pasif, sehingga tidak dapat merespon interaksi atau umpan balik dari peserta didik. Ini bisa menjadi hambatan dalam menjaga keterlibatan dan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Strategi penggunaan teks yang efektif. Untuk mengatasi kelemahan teks, penting untuk mengintegrasikan elemen visual dan interaktif ke dalam materi pembelajaran berbasis teks. Menambahkan gambar, diagram, dan grafis dapat membantu memperjelas konsep dan membuat teks lebih menarik. Selain itu, penggunaan teks sebagai bagian dari metode pembelajaran campuran, blended learning, yang menggabungkan berbagai bentuk konten dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran secara keseluruhan. 2. Gambar. Penggunaan gambar dalam pembelajaran. Gambar merupakan alat bantu visual yang digunakan untuk memperjelas atau memperkuat informasi yang disampaikan dalam teks. Dalam konteks pembelajaran,
Gambar dapat berupa ilustrasi, diagram, grafik, peta, atau foto. Gambar membantu menyederhanakan konsep yang kompleks, memberikan representasi visual yang konkret, dan meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang disajikan. Kelebihan gambar. Salah satu kelebihan utama gambar adalah kemampuannya untuk membuat materi lebih menarik dan mudah dipahami. Visualisasi informasi membantu peserta didik untuk lebih cepat mengingat dan memahami konsep yang disajikan. Gambar dapat memperjelas hubungan antar elemen, menunjukkan struktur, dan memberikan contoh konkret yang lebih mudah dipahami daripada penjelasan verbal saja. Meningkatkan daya tarik dan motivasi. Gambar dapat meningkatkan daya tarik materi pembelajaran, sehingga membantu memotivasi peserta didik untuk belajar. Visual yang menarik dan informatif membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif, sehingga meningkatkan keterlibatan peserta didik. Penggunaan warna, bentuk, dan desain visual yang menarik dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan efektif. Kelebihan gambar dalam mengatasi keterbatasan teks. Gambar dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan teks dalam menyampaikan informasi. Misalnya, diagram alur atau peta konsep dapat memberikan gambaran yang jelas tentang proses atau hubungan antar konsep yang mungkin sulit dijelaskan hanya dengan teks. Selain itu, gambar dapat digunakan untuk menggambarkan data statistik atau hasil penelitian secara visual, memudahkan peserta didik dalam memahami dan menganalisis informasi tersebut. Keterbatasan gambar. Meskipun gambar memiliki banyak kelebihan, mereka juga memiliki keterbatasan. Salah satu kelemahan utama adalah bahwa gambar tidak dapat digunakan untuk menjelaskan konsep yang kompleks tanpa tambahan teks atau audio. Gambar sendiri mungkin tidak cukup untuk memberikan penjelasan yang mendalam atau rinci, sehingga perlu dilengkapi dengan teks atau narasi untuk memberikan konteks dan penjelasan lebih lanjut. Keterbatasan dalam penggunaan isolated gambar. Gambar yang digunakan secara terpisah tanpa konteks tambahan dapat membingungkan atau menyesatkan peserta didik. Tanpa penjelasan yang tepat, gambar mungkin tidak memberikan informasi yang akurat atau lengkap. Oleh karena itu, penting untuk selalu menyertakan teks atau narasi yang menjelaskan gambar tersebut, memberikan konteks, dan membantu peserta didik menginterpretasikan informasi visual dengan benar. Integrasi gambar dalam pembelajaran. Untuk memaksimalkan manfaat gambar dalam pembelajaran, penting untuk mengintegrasikan gambar secara efektif dengan teks dan elemen multimedia lainnya. Penggunaan gambar yang relevan dan sesuai konteks dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Selain itu, penggunaan alat bantu visual interaktif seperti infografis atau modul multimedia dapat meningkatkan pengalaman belajar peserta didik. Strategi penggunaan gambar yang efektif. Strategi penggunaan gambar yang efektif melibatkan pemilihan gambar yang relevan, berkualitas tinggi, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Gambar harus ditempatkan dengan tepat dalam materi pembelajaran, disertai dengan teks atau narasi yang menjelaskan gambar tersebut. Menggunakan kombinasi gambar dan teks yang seimbang dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang komprehensif dan efektif, memudahkan peserta didik dalam memahami dan mengingat informasi. 2. 3. Video. Video telah menjadi salah satu bentuk konten pembelajaran digital yang paling populer. Kemampuannya untuk memadukan gambar bergerak dan suara menjadikannya alat yang ampuh untuk menarik perhatian peserta didik dan menyampaikan informasi yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami. Kelebihan video sebagai konten pembelajaran. Menarik dan interaktif. Video memiliki daya tarik visual dan audio yang kuat, sehingga dapat menarik perhatian peserta didik dan membuat mereka lebih fokus pada materi pembelajaran. Menyampaikan informasi kompleks dengan mudah. Video dapat menggabungkan berbagai elemen seperti gambar, animasi, teks, dan narasi untuk menjelaskan konsep yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami. Meningkatkan pemahaman dan retensi. Visual dan audio yang dinamis dalam video dapat membantu peserta didik untuk memahami dan mengingat informasi dengan lebih baik.
Membuat pembelajaran lebih fleksibel. Video dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga memungkinkan peserta didik untuk belajar secara mandiri dan sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Meningkatkan motivasi belajar. Video yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar dan membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Kekurangan video sebagai konten pembelajaran. Membutuhkan banyak waktu dan sumber daya. Membuat video berkualitas tinggi membutuhkan waktu, tenaga, dan sumber daya yang signifikan, termasuk peralatan yang memadai, keterampilan editing, dan pengetahuan tentang desain visual dan audio. Kemampuan akses terbatas. Tidak semua peserta didik memiliki akses ke internet atau perangkat yang memadai untuk menonton video. Ketergantungan pada kualitas video. Efektivitas video sebagai konten pembelajaran sangat bergantung pada kualitas video itu sendiri. Video yang dibuat dengan buruk atau tidak menarik dapat membuat peserta didik bosan dan tidak termotivasi untuk belajar. Keterbatasan interaksi. Video umumnya bersifat pasif dan tidak menyediakan banyak ruang untuk interaksi langsung antara peserta didik dan instruktur. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, video tetap menjadi alat yang berharga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang, video dapat menjadi komponen yang efektif dalam berbagai strategi pembelajaran digital. Video menawarkan banyak manfaat untuk meningkatkan keterlibatan, pemahaman, dan retensi peserta didik dalam pembelajaran. Namun, penting untuk mempertimbangkan keterbatasannya dan menggunakannya secara strategis dalam kombinasi dengan metode pembelajaran lainnya untuk mencapai hasil yang optimal. 2. 4. Audio. Audio, atau konten pembelajaran berbasis suara, merupakan format yang memanfaatkan suara untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik. Format ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan ketika digunakan dalam konteks pembelajaran aparatur desa. Kelebihan audio sebagai konten pembelajaran. Aksesibilitas. Audio dapat diakses oleh aparatur desa yang memiliki keterbatasan visual, karena tidak memerlukan kemampuan membaca atau melihat. Hal ini menjadikan audio sebagai pilihan yang inklusif dan dapat menjangkau aparatur desa dengan berbagai kebutuhan belajar. Portabilitas. Konten audio dapat didengarkan di mana saja dan kapan saja, selama aparatur desa memiliki perangkat yang dapat memutar audio, seperti smartphone, tablet, atau komputer. Hal ini memungkinkan pembelajaran yang fleksibel dan sesuai dengan kesibukan aparatur desa. Multitasking. Aparatur desa dapat mendengarkan audio sambil melakukan aktivitas lain, seperti bekerja di lapangan atau melakukan perjalanan dinas. Hal ini memungkinkan mereka untuk memanfaatkan waktu luang dengan lebih efektif dan tetap belajar meskipun sedang sibuk. Memperkuat pemahaman. Audio dapat membantu memperkuat pemahaman materi pembelajaran, terutama jika dikombinasikan dengan teks atau visual. Narasi yang jelas dan informatif dalam audio dapat membantu aparatur desa untuk memproses informasi dan mengingat materi dengan lebih baik. Meningkatkan keterlibatan. Audio yang menarik dan interaktif, seperti podcast atau audiobook, dapat meningkatkan keterlibatan aparatur desa dalam proses belajar. Hal ini dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan memotivasi mereka untuk terus belajar. Kekurangan audio sebagai konten pembelajaran. Kurang efektif sendiri. Audio kurang efektif jika digunakan sendiri tanpa visual atau teks. Hal ini karena audio hanya menyampaikan informasi melalui suara, sehingga aparatur desa mungkin kesulitan untuk memahami konsep yang kompleks atau abstrak tanpa bantuan visual atau teks. Keterbatasan keterampilan mendengarkan. Efektivitas audio sebagai konten pembelajaran juga bergantung pada kemampuan mendengarkan aparatur desa. Jika mereka memiliki kesulitan fokus atau memahami informasi yang disampaikan secara lisan, audio mungkin tidak menjadi pilihan yang tepat. Keterbatasan interaksi.
Konten audio umumnya bersifat pasif dan tidak menyediakan banyak ruang untuk interaksi langsung antara aparatur desa dan instruktur. Hal ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk mengajukan pertanyaan, berdiskusi, dan mendapatkan klarifikasi atas materi pembelajaran. Gangguan lingkungan. Kualitas audio dapat terpengaruh oleh gangguan lingkungan, seperti kebisingan atau suara latar belakang. Hal ini dapat membuat aparatur desa sulit untuk fokus dan memahami informasi yang disampaikan. Kesimpulan, audio dapat menjadi format konten pembelajaran yang bermanfaat bagi aparatur desa, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan visual atau menginginkan pilihan belajar yang fleksibel. Namun, penting untuk mengkombinasikan audio dengan format lain seperti teks atau visual untuk meningkatkan efektivitasnya dan mengatasi keterbatasannya. Selain itu, perlu dipertimbangkan pula kemampuan mendengarkan aparatur desa dan potensi gangguan lingkungan saat menggunakan konten audio. 2.5. Infografis. Infografis merupakan format konten pembelajaran digital yang menggabungkan teks dan gambar untuk menyajikan informasi secara visual. Format ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan ketika digunakan dalam konteks pembelajaran aparatur desa. Kelebihan infografis sebagai konten pembelajaran. Komunikasi visual yang efektif. Infografis mampu menyampaikan data atau informasi yang kompleks secara singkat dan jelas dengan menggunakan elemen visual seperti ikon, grafik, dan diagram. Hal ini membantu aparatur desa untuk memahami informasi dengan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan teks biasa. Meningkatkan pemahaman dan retensi. Visualisasi yang menarik dalam infografis dapat membantu aparatur desa untuk memproses informasi dengan lebih baik, mengingat detail penting, dan menghubungkan ide-ide yang berbeda. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Meningkatkan keterlibatan. Infografis yang dirancang dengan baik dapat menarik perhatian aparatur desa dan membuat mereka lebih terlibat dalam proses belajar. Penggunaan warna, font, dan tata letak yang menarik dapat meningkatkan minat mereka untuk mempelajari materi. Membuat pembelajaran lebih ringkas dan mudah dicerna. Infografis dapat menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi format yang lebih mudah dipahami, sehingga membantu aparatur desa untuk fokus pada poin-poin penting dan menghemat waktu belajar. Meningkatkan kreativitas dan keterampilan visual. Membaca dan memahami infografis dapat membantu aparatur desa untuk mengembangkan keterampilan visual mereka dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menafsirkan informasi dari grafik dan diagram. Kekurangan infografis sebagai konten pembelajaran. Membutuhkan keahlian desain grafis. Membuat infografis yang menarik dan efektif membutuhkan keahlian desain grafis dan pengetahuan tentang visualisasi data. Aparatur desa yang tidak memiliki keahlian ini mungkin perlu bekerja sama dengan desainer grafis atau menggunakan alat bantu pembuatan infografis yang tersedia. Keterbatasan informasi yang disampaikan. Infografis lebih cocok untuk menyampaikan informasi yang bersifat ringkas dan mudah dipahami. Informasi yang kompleks dan detail mungkin tidak dapat disampaikan secara efektif melalui format infografis. Potensi kesalahpahaman. Jika infografis tidak dirancang dengan baik atau menggunakan elemen visual yang tidak jelas, hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman atau misinterpretasi informasi oleh aparatur desa. Ketergantungan pada kualitas desain. Efektivitas infografis sebagai konten pembelajaran sangat bergantung pada kualitas desainnya. Infografis yang dirancang dengan buruk atau tidak menarik dapat membuat aparatur desa bosan dan tidak termotivasi untuk belajar. Infografis dapat menjadi alat yang berharga untuk meningkatkan pemahaman dan retensi informasi bagi aparatur desa. Namun, penting untuk mempertimbangkan keterbatasannya dan menggunakannya secara strategis dalam kombinasi dengan metode pembelajaran lainnya untuk mencapai hasil yang optimal. Aparatur desa yang tidak memiliki keahlian desain grafis dapat memanfaatkan alat bantu pembuatan infografis yang tersedia atau bekerja sama dengan desainer grafis untuk menghasilkan infografis yang berkualitas dan efektif. 2.
6. Modul interaktif. Modul interaktif merupakan format konten pembelajaran digital yang memungkinkan aparatur desa untuk berinteraksi langsung dengan materi pembelajaran. Format ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan ketika digunakan dalam konteks pembelajaran aparatur desa. Kelebihan modul interaktif sebagai konten pembelajaran. Meningkatkan keterlibatan. Modul interaktif dapat meningkatkan keterlibatan aparatur desa dalam proses belajar dengan menyediakan berbagai elemen interaktif seperti kuis, game edukasi, simulasi, dan diskusi online. Hal ini membuat pembelajaran lebih menarik dan memotivasi mereka untuk terus belajar. Meningkatkan pemahaman dan retensi. Interaksi langsung dengan materi pembelajaran melalui modul interaktif dapat membantu aparatur desa untuk memahami konsep dengan lebih baik dan mengingat informasi dengan lebih lama. Hal ini karena mereka tidak hanya membaca atau menonton materi, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses belajar. Memberikan umpan balik langsung. Modul interaktif dapat memberikan umpan balik langsung kepada aparatur desa tentang pemahaman mereka terhadap materi. Hal ini membantu mereka untuk mengetahui bagian mana yang perlu dipelajari lebih lanjut dan meningkatkan kinerja mereka dalam evaluasi pembelajaran. Memfasilitasi pembelajaran mandiri. Modul interaktif memungkinkan aparatur desa untuk belajar secara mandiri dengan kecepatan dan waktu mereka sendiri. Hal ini memberikan mereka fleksibilitas dan kemudahan dalam mengakses materi pembelajaran. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan problem solving. Modul interaktif yang dirancang dengan baik dapat membantu aparatur desa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan problem solving dengan mendorong mereka untuk menganalisis informasi, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Kekurangan modul interaktif sebagai konten pembelajaran. Membutuhkan teknologi dan keahlian khusus. Membuat modul interaktif yang berkualitas tinggi membutuhkan teknologi dan keahlian khusus, seperti pemrograman, desain grafis, dan pedagogi. Aparatur desa yang tidak memiliki keahlian ini mungkin perlu bekerja sama dengan pengembang e-learning atau menggunakan platform e-learning yang menyediakan template modul interaktif yang siap pakai. Biaya pengembangan yang tinggi. Pengembangan modul interaktif yang kompleks dapat memakan waktu dan biaya yang tinggi, terutama jika memerlukan desain dan pemrograman khusus. Hal ini perlu dipertimbangkan dalam perencanaan anggaran untuk program pelatihan aparatur desa. Ketergantungan pada infrastruktur. Efektivitas modul interaktif bergantung pada ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti akses internet, perangkat komputer atau smartphone, dan jaringan yang stabil. Aparatur desa yang berada di daerah dengan akses internet yang terbatas mungkin tidak dapat memanfaatkan modul interaktif secara maksimal. Potensi kesalahan teknis. Modul interaktif dapat mengalami kesalahan teknis yang dapat mengganggu proses belajar aparatur desa. Hal ini perlu diantisipasi dengan menyediakan panduan pengguna yang jelas dan layanan support yang mudah diakses. Modul interaktif dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan, pemahaman, dan retensi informasi bagi aparatur desa. Namun, penting untuk mempertimbangkan keterbatasannya dan menggunakannya secara strategis dalam kombinasi dengan metode pembelajaran lainnya untuk mencapai hasil yang optimal. Aparatur desa yang tidak memiliki keahlian khusus dapat memanfaatkan platform e-learning yang tersedia atau bekerja sama dengan pengembang e-learning untuk menghasilkan modul interaktif yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan mereka. 3. Penggunaan konten pembelajaran. 3. 1. Peningkatan kualitas pembelajaran. Konten pembelajaran digital memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran aparatur desa secara signifikan. Dengan menyajikan informasi secara menarik dan interaktif, konten digital dapat membantu aparatur desa memahami materi dengan lebih baik dan lebih cepat. Beberapa keunggulan utama penggunaan konten digital dalam pembelajaran aparatur desa meliputi keterlibatan yang lebih tinggi. Konten digital seperti video, audio, infografis,
dan modul interaktif dapat menarik perhatian aparatur desa dan membuat mereka lebih terlibat dalam proses belajar. Hal ini dapat meningkatkan motivasi mereka untuk belajar dan membantu mereka untuk fokus pada materi. Pemahaman yang lebih baik. Konten digital dapat menyajikan informasi dengan cara yang lebih mudah dipahami dibandingkan dengan teks biasa. Penggunaan visual, animasi, dan simulasi dapat membantu aparatur desa untuk memvisualisasikan konsep dan ide abstrak, sehingga mereka dapat memahaminya dengan lebih baik. Retensi informasi yang lebih lama. Konten digital yang interaktif dapat membantu aparatur desa untuk mengingat informasi dengan lebih lama. Aktivitas seperti kuis, game edukasi, dan diskusi online mendorong mereka untuk memproses informasi secara aktif dan mengaplikasikannya dalam konteks yang berbeda. Pembelajaran yang lebih fleksibel. Konten digital memungkinkan aparatur desa untuk belajar secara mandiri dengan kecepatan dan waktu mereka sendiri. Mereka dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan kesibukan mereka. Pemanfaatan berbagai bentuk konten digital yang menarik dan interaktif. Program pelatihan aparatur desa dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Aparatur desa akan lebih siap untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Dan pada akhirnya, hal ini akan berdampak positif pada pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa. 3. 2. Aksesibilitas. Salah satu keunggulan utama konten pembelajaran digital adalah fleksibilitasnya. Aparatur desa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, tanpa terikat pada waktu dan tempat yang kaku seperti kelas pelatihan tradisional. Hal ini memberikan kemudahan bagi mereka untuk belajar sesuai dengan kesibukan dan kebutuhan mereka. Keuntungan fleksibilitas belajar. Meningkatkan efisiensi waktu. Aparatur desa dapat memanfaatkan waktu luang mereka, seperti saat di perjalanan dinas atau di sela-sela pekerjaan mereka, untuk belajar dengan menggunakan konten digital. Hal ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka tanpa harus meluangkan waktu khusus untuk mengikuti pelatihan. Mempermudah akses bagi aparatur desa di daerah terpencil. Konten digital dapat diakses melalui internet, sehingga aparatur desa di daerah terpencil yang mungkin sulit untuk mengikuti pelatihan tatap muka dapat tetap mendapatkan akses yang sama terhadap materi pembelajaran. Mendukung gaya belajar berbeda. Setiap aparatur desa memiliki gaya belajar yang berbeda. Konten digital memungkinkan mereka untuk memilih format konten yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka, seperti video, audio, infografis, atau modul interaktif. Meningkatkan motivasi belajar. Fleksibilitas belajar dapat meningkatkan motivasi aparatur desa untuk belajar karena mereka dapat memilih waktu dan tempat yang paling nyaman bagi mereka. Hal ini dapat membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Konten pembelajaran digital memberikan solusi yang fleksibel dan mudah diakses bagi aparatur desa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Dengan memanfaatkan fleksibilitas ini, aparatur desa dapat belajar secara mandiri dan sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga dapat berkontribusi lebih baik dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa. 3. Penggunaan teknologi. Teknologi telah membuka peluang baru untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar, termasuk dalam konteks pembelajaran aparatur desa. Penggunaan teknologi dalam konten pembelajaran dapat memberikan berbagai manfaat bagi pengajar dan aparatur desa. Meningkatkan efektivitas pembelajaran. Konten pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Teknologi memungkinkan pengajar untuk menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang lebih menarik dan interaktif, seperti menggunakan video, animasi, simulasi, dan modul interaktif. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan aparatur desa dalam proses belajar dan membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Personalisasi pembelajaran. Teknologi dapat digunakan untuk mempersonalisasi pembelajaran bagi aparatur desa,
dengan memberikan mereka konten pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar mereka. Hal ini dapat membantu mereka untuk mencapai hasil belajar yang lebih optimal. Penilaian dan umpan balik yang lebih efisien. Teknologi dapat digunakan untuk penilaian dan umpan balik yang lebih efisien, sehingga pengajar dapat dengan mudah memantau kemajuan belajar aparatur desa dan memberikan mereka umpan balik yang konstruktif. Meningkatkan efisiensi pembelajaran. Pengelolaan konten pembelajaran yang lebih mudah. Platform e-learning memungkinkan pengajar untuk mengatur dan mengelola konten pembelajaran dengan lebih mudah, seperti mengunggah materi, memberikan tugas, dan memantau kemajuan belajar aparatur desa. Komunikasi yang lebih baik antara pengajar dan aparatur desa. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi antara pengajar dan aparatur desa, sehingga mereka dapat berinteraksi dan bertukar informasi dengan lebih mudah. Aksesibilitas yang lebih luas. Konten pembelajaran digital dapat diakses oleh aparatur desa kapan saja dan di mana saja, sehingga mereka dapat belajar secara mandiri tanpa harus terikat pada waktu dan tempat yang kaku. Penggunaan teknologi dalam konten pembelajaran dapat menjadi alat yang berharga untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran aparatur desa. Dengan memanfaatkan teknologi, pengajar dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik, interaktif, dan personal bagi aparatur desa, sehingga mereka dapat mencapai hasil belajar yang lebih optimal dan berkontribusi lebih baik dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa. 3. 4. Evaluasi dan feedback. Konten pembelajaran digital menawarkan berbagai fitur yang memungkinkan pengajar untuk memberikan evaluasi dan feedback secara cepat dan tepat kepada aparatur desa. Hal ini memiliki beberapa keuntungan penting bagi proses pembelajaran. Meningkatkan pemahaman. Evaluasi dan feedback yang cepat dan tepat dapat membantu aparatur desa untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan fokus pada pembelajaran yang lebih mendalam. Meningkatkan motivasi belajar. Feedback positif dari pengajar dapat meningkatkan motivasi aparatur desa untuk terus belajar dan berusaha mencapai hasil yang lebih baik. Di sisi lain, feedback konstruktif dapat membantu mereka untuk memahami kesalahan dan meningkatkan pemahaman mereka. Mempercepat proses belajar. Dengan memberikan evaluasi dan feedback secara cepat, pengajar dapat membantu aparatur desa untuk belajar lebih cepat dan efektif. Hal ini meminimalisir kesalahpahaman dan memastikan bahwa mereka tetap berada di jalur yang tepat dalam mencapai tujuan pembelajaran. Konten pembelajaran digital seperti platform e-learning dan modul interaktif memungkinkan pengajar untuk membuat kuis, tugas, dan penilaian online yang dapat dikerjakan oleh aparatur desa secara mandiri. Hasil dari evaluasi ini dapat diakses oleh pengajar secara real-time, sehingga mereka dapat memberikan feedback secara langsung dan membantu aparatur desa untuk belajar dengan lebih optimal. Pemanfaatan evaluasi dan feedback yang efektif dalam konten pembelajaran digital dapat membantu aparatur desa untuk mencapai hasil belajar yang lebih maksimal dan meningkatkan kompetensi mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di desa. 4. Mengaplikasikan bentuk konten pembelajaran digital. 4. 1. Pembuatan video pembelajaran. Langkah-langkah. Perencanaan. Tentukan topik dan tujuan video. Scripting. Buat naskah atau skenario video. Produksi. Rekam video menggunakan kamera atau smartphone. Editing. Edit video menggunakan perangkat lunak pengeditan video. Publikasi. Unggah video ke platform e-learning atau media sosial. 4. 2. Pembuatan modul interaktif. Langkah-langkah. Perencanaan. Tentukan tujuan dan isi modul. Desain. Buat desain antarmuka modul. Pengembangan. Gunakan perangkat lunak pengembangan modul interaktif. Pengujian. Uji modul untuk memastikan fungsionalitas dan interaktivitas. Distribusi. Distribusikan modul melalui platform e-learning atau media sosial. 5. Contoh kasus penggunaan konten pembelajaran digital. 5. 1.
Studi kasus, penggunaan video pembelajaran di desa. Di desa ABC, penggunaan video pembelajaran telah membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Video yang disajikan mencakup berbagai topik, mulai dari pertanian hingga teknologi informasi, dan tersedia di platform e-learning desa yang dapat diakses oleh semua warga. 5. 2. Studi kasus, modul interaktif untuk pelatihan keterampilan. Desa XYZ menggunakan modul interaktif untuk pelatihan keterampilan bagi pemuda desa. Modul ini mencakup keterampilan seperti pertukangan, menjahit, dan teknologi informasi. Dengan interaktivitas yang tinggi, peserta pelatihan dapat belajar secara mandiri dan memperoleh feedback langsung dari modul. 6. Kesimpulan. Konten pembelajaran digital memiliki berbagai bentuk dan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di desa. Dengan memahami pengertian, bentuk, dan penggunaan konten pembelajaran, serta mengaplikasikan salah satu bentuk konten pembelajaran digital, aparatur desa dapat mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Saatnya praktik langsung dalam pembuatan platform CMS. Kita akan mulai dengan studi kasus aplikasi manajemen konten desa menggunakan Laravel API.